Pedalate della night. Boy. Ale ke rekam. Mulakan Cipete ke ulangkan tidak naik. Brur ngabrur. Brur nyasar ya? Nyasar bro. Gua nggak pernah makan jagung seafood seperti ini. Jagung seafood. Oke, Brur. Kita sekarang mau sepedahan di episode vlog pertama perdana kita nih di Y-Ride. Ya, dan teman-teman juga udah pada ngumpul semua di Bogdu. Kita akan pergi ke Kerangkiloan Cipete. Oke. Sepedanya unik-unik sih, ada BMX. Ini BMX. Ada Mas Romano juga. Lihat ini gua kan cara tutorial ngambil BMX. BMX juga. Gua ada sepeda gravel juga. Ada personil gravel. Namanya Mas Ari. Sini dulu. Lihat. Ini ada ritualnya. Keren kan? Gua doang yang bisa. Terus ada yang pengguna fiksi juga, jadi macam-macam ya di sini ya. Jadi kita langsung saja on the way ke pas apa namanya? Apa itu? Kerangkiloan Cipete. Let's go. Om, mau tahu dong, kalau misalkan mau cara ikutan sepedahan gimana Om? Ngumpul di mana tuh? Jadi gini bro, gampang sekali. Syarat pertama kalau mau ikutan sepedaan sama kita harus punya sepeda. Oh. Dilarang minjem. Nah, kenapa coba kalau minjem? Biasanya pas lagi ada sepedanya bisa dipinjem. Kalau pas lagi dipakai sama yang punya, gigit jari, ya kan Mas Ari? Jadi syarat pertama harus punya sepeda. Syarat kedua, rodanya mesti 2. Kalau rodanya 3, kasihan pasti ketinggalan. Bener Om. Punya anaknya yang punya anak. Syarat ketiga bisa goes. Ya, bisa goes. Bener. Harus bangun ya, jangan tidur. Bener. Susah lo sepedaan sambil tidur. Nggak mungkin ya Om ya? Nggak mungkin. Nggak usah pakai syarat, pokoknya gabung aja. Nanti kalau yang mau ikutan bisa gabung berangkat dari Call Group of Kopi, Jalan Bumi nomor 50. Gratis, sepedaannya, kopinya bayar. Itu yang terpenting. Nanti tinggal tunggu info di Instagram kita aja ya? Tunggu di Instagram, ada info-info, jadi ada di bawah sini ada keterangannya Instagram kita apa. Ini konblok, Bray. Oh iya, bukan keterangan ya. Orang tuh suka gitu deh kalau di YouTube, lihat di link di bawah ini. Padahal pas di bawahnya coberan. Ini konblok. Ya, pokoknya nanti kita kasih infonya. Kapan aja kita mau mengadakan sepedaan bareng, itu situ biar senang-senang. Di saat semua orang lagi resah, justru kita bersenang-senang. Meningkatkan endorfin mas. Yes, imunitas tubuh, dan juga siapa tahu kita terbebaskan dari belum Satpol PP. Mantap. Thank you Om. Oke, siap.
Hai. Mulai pilih lagi dengan naik. Boy. Ada kira kap. Mulai kan Cipete kan mulai kan tidak naik. Boy. Bos, aman bos. Bro, aman bro. Aman bro. Ini jangan lupa minum air putih. Oke bro, kita lanjut. Aman Mas Ari. Yes. Tadi rantai ada yang putus tahu rantai siapa? Aing kayaknya. Ayo putus. Ya, sepertinya begitu ya. Oke. Keluar tuh orangnya. Harus sih, udah ready nih harus ini. Udah. Yuk, gas lagi. Gas lagi. Mulai naik. Mulai sapul lah kalau Cipete. Mulai ke resto. Oh ya. Mulai pilih naik lagi. Mulai naik ke ulai naik. Ya. Oi naik. Ya. Oi. Eh. Mulai sini nama naik. Mulai lah mulai. Iya. Brur ngabrur. Papale. Aman Blur. Aman Blur. Jauh ini aman. Aman. Tapi tetap gunakan prokes. Oke. Dan jangan lupa minum air putih. Why right? Why mana aja? Oke bro. Oke bro. Check the mic and make sure it sound right, boys. Kelewatan ya? Iya. Gimana sih? Iya dah. Sebelah kanan berarti ya? Blur, kita nyasar ya Bro ya? Lu ngeliat tadi? Iya, gue ngeliat. Blur nyasar ya? Nyasar bro. Gara-gara ini supir gua nih emang Blur ngablu. Yuk, ngasih sana. Oke Blur. Om, udah sampai Om?
ke sana. Oh, sebelah sana salah. Iya, salah. Ini apa nih? Ini tukang parkir. Oke lah, gue di sini aja ya, Om ya. Oke. Parkirin biar dapat duit. Kayak monopoli parkir. Yoi. PPKM susah Om nyari uang. Ya, namanya juga PP. Ya ternyata gue sering lewat ternyata. Oh, gitu. Om. Coba dibilangnya samping apotik gue tahu. Salah siapa? Salah gue. Ini apotik ini sampingnya. Gue baru, oh ini apotik sering lewat gue. Gue cuma taunya dia doang nih, ayam ini doang. Sering apa mas? Beli apa dia mas? Beli api. Beli obat batuk ya. Beli obat batuk. Mulai pelan aja kayak ke, oi, kuda capi lah naik kau oi, kuda kai kerang cipete, tuh naik lagi. Làm chủ đề là này cụ làm chơi là cái lại chi bự tệ cụ là như này cụ là bố ơi cụ là cơ răng chi bự tệ cơ răng chi bự tệ cụ này Goblok, goblok. Why right and why here? we here? Tell me why. Tell me why. Jokes banget aja. Bisa? Bisa. Tinggal ambil Bisa. Ya, kita udah di Kerang Kiloan Cipete, bro. Kerang Kiloan Cipete, bro. Ini kita langsung ketemu sama ini yang punya nih. Salah bang, salah. Mas Alan. Pakai dong. Ini head chef ya. Kebetulan si Adik lagi keluar. Iya. Ini Mas Alan. Mesin pak. Masih. Gimana Mas? Pas PSBB ini? Aduh, kacau. Kacau ya. Turun drastis bang. Kayak yang parah. Set. Kalau boleh tahu emang di sini tuh yang sering dibeli sama orang tuh apa? Ya, biasanya sih mix cuman karena lagi stres kita ini berkurang. Biasanya juga ikan ada, ini juga ikan jadi ada ikan. Oh, emang biasanya ada ikan, cuma ikannya karena kalau aku ini nggak ada. Jadi, oh, Tat, order. order, ada order. Ayo masuk. Ayo masuk, Cu. Jangan, Cu. Bentar. Ayo masuk. Ayo masuk. Rokok hilang. Rokok hilang. Menunya nggak ada, cuy. Bang, dari Padang itu, Bang.
Bukan bang. Satpol PP bang. Saya satpam. Iya. Dorongan. Oke, Bro, kita mau coba nih ya makanan dari Kerang Kiloan Cipete sambil lesehan di depan restorannya karena kita kebagian jadi kru Pol PP. Kita mulai dari mana guys? Bro, kita mulai dari jagungnya dulu. Ini seafood paling mantep nih. Selalu tahu aja. Ini binatang laut yang cuman ada di darat. Ya. Tumbuh dia. Pakai sausnya. Ini jeruk nipisnya ada nih. Aduh, jeruk nipisnya ada. Parah. Gua nggak pernah makan jagung seafood seperti ini. Jagung seafood. Baru ini jagung Bangsat. Halo bro, ini lagi bikin sate oktopus saus karamel. Beda banget sih dari yang lain. Gue bingung tuh kayak gimana tuh sate oktopus saus karamel. Rasanya juga kayaknya bingung gue rasanya kayak gimana. Kita lihat aja. Mas, Octopus mirip itu ya pemain timnas Indonesia ya? Siapa tuh? Tumaniani. Lu yang bener lu, Chan. Octopus bukannya manusia dulu ya? Enggak pedas tapi Pithecanthropus. Oh iya. Berat. Cô là này, cô là này. Cô là này, nó kia là này. Cô thì là tôi là này có ối. Chua là cô là. Ôi. sedang standar. Udah dikupas. Ôi là buat. Kupas sendiri. Masih sama ini satu utuh gitu dibakar. Iya, jadi kita pas makan. Cuma dibuka. Kita mau Jadi pesen tinggal kerak. doang. Tapi biasanya ada di Kalau gua ya itu makan kerapa ya? sama Kerak sakti. Itu di TV bukan itu. Kalau kerak sakti di TV. Udah kan? Kerak kenapa yang Udah kayak Habis. yang latungan? cuman banyak Monyet. dia. Kerak. Ya. Banyak banget. 9 10. Yun. Cara mau gabungnya gimana Yun? Kalau ada yang mau gabung? Minimal iPhone XR. Mobil. Minumnya apa? Ay. Ujung-ujungnya Amer ya, kalau nggak Intisari. Rusak enggak? Aku nggak minum aku air putih. Halo Bro, kita udah di Kerang. Kerang Kiloan Cipete. Kerang Kiloan Cipete itu ada di Jalan Raya. Jalan Cipete Raya nomor 74C. Gokil. Ini berarti di kalau misalnya lihat apa di Jalan Raya Cipete lihat ada yang VW kombi, masuk aja ke dalam. Nah, itu kita satu lokasi tuh sama kopi yang ada VW kombinya itu. Jadi patokannya itu tuh. Siap, Kalau siap. di jalan pinggir jalan tuh kelihatan langsung. Langsung banget ya kelihatan. Tinggal masuk aja ya kan kelihatan. Tinggal masuk aja. Pelangnya juga ada sih di depan. Cuma Pelangnya kadang orang suka nggak. Cuma tadi kita kelewatan loh, nggak Iya. kelihatan. Gimana tuh, Mas? Iya. Apa Karena terlalu dimatiin tinggian lampunya? tadi dimatiin emang. Nggak tahu. Nggak kelihatan aja kita Oh, kelewatan. ya. Mungkin takut PPKM banget kali ya kan. Yang penting ini ada GoFood-nya jalan aja gitu ya. Iya. Div, ngomong-ngomong ini, Apa tuh? maksudnya lu kenapa sih dari sekian banyak kerang yang sekian banyak usaha gitu makanan, kenapa lu milihnya kerang? Gini, pertama karena gua ngelihat yang paling common nih sama orang masyarakat di sekitar kita nih. Yang paling masuk sama masyarakat kita nih apa nih gitu kan, makanan-makanan yang enak buat dicemilin dan gampang gitu kan. Contohnya masih banyak juga sih sebenarnya selain kerang tuh kayak ayam. Itu kan yang paling sering ditemuin lah gitu. Cuman gua mau yang sedikit rada berbeda gitu kan. Anti mainstream banget lu ya. Itu dengan mungkin di tempat seafood lain udah ada, cuman maksudnya untuk pemilihan jenis-jenis kerangnya itu kan kalau di seafood lain kan cuma ada 2 jenis gitu kan. Iya. Nah ini dari segi konsepnya gue bikin berbeda dan terus juga jadi dari jenis-jenis kerangnya gue bikin berbeda juga. Iya. Jadi dia nggak nemuin tuh di seafood lain. Gitu. Dari segi kerang anti mainstream,
dari mulai segi saus-sausannya tuh beda lah daripada kerang yang lain ya. Itu cara pengolahannya. Iya, terus maksud gue awalnya terbentuk ini lu cetusin buat lu usaha kerang itu kenapa? Jadi awalnya tuh karena gua lagi ini kan sebenarnya sih Makan kayak kerang juga apa? Mana kayak tahu kan lagi- makan kerang enak gitu. gua Kan bingung kayaknya waktu itu. ini seru nih buka kerang juga nih bagi Iya, usaha. Gue lagi bingung itu lagi nggak ada kerjaan gitu kan. Terus aduh ngapain ya gue bilang. Kebetulan nyokap mau pensiun gitu kan. Kasihan juga udah kerja terus nyokap ngajakin dagang aja yuk jualan. Udah. Terus gue nyari-nyari tuh, gue kan selalu cari inspirasi kan apa nih kira-kira yang bisa dijadiin Tapi nggak usaha. narkoba kan? Enggak lah. Jangan narkoba lu. Hati-hati. Enggak lah. Cari inspirasi apa nih kira-kira kan yang bisa Jadiin duit. ya jadiin duit Oh, gitu iya, kan. iya. Akhirnya gue dapet nih di media sosial lah yang menurut gue dijual gampang, bahan bakunya nggak susah, tapi nggak terlalu apa kok dengan konsep yang nggak terlalu umum lah di masyarakat gitu. Tapi makanannya umum gitu, ngerti nggak? Makanannya umum, bahan bakunya umum, tapi konsepnya dibikin nggak umum Berarti- dengan kiloan ini. Berarti gitu. kerang kiloan tuh maksudnya lu nyoba buat yang sebenarnya nggak terlalu mainstream tapi masih bisa terdengar ibaratnya oh kerang, gue pernah nyobain kerang gitu ya nggak sih? Iya, iya. Maksudnya ibaratnya kerang hijau aja sebenarnya kan di SD kan banyak tuh ya nggak sih? Iya. Nah cuman ini beda lah kerangnya Nah. nggak sih? Oke. Seperti itu. Terus lu ini udah jalan berapa lama nih cuy? Gue tuh dari November 2016. 2016. Nah, ya mau jalan 5 tahun sih. Mau jadi 5 tahun. Tahun berapa? Kira-kira tanggal berapa tuh ini anniversary? 4 November. 4 November. Iya. 5 tahun. 5 tahun. Oke. Lu dari mulai awal terus lu ngerasain dari tahun kemarin lu kena PSBB sampai sekarang fasenya betul. PPKM ya. Iya, iya. Nah, itu lu gimana men lu? Ya apa ngatasinnya gitu loh. Maksud gua gini, biar teman-teman yang lain yang punya usaha juga dia bisa survive gitu loh ya nggak? Oke. Brur yang ada di rumah atau di jalanan dan di itulah. Nah. Ya, itu lu bisa ngatasin juga. Ini ngomong-ngomong dicemilin dulu nih. Ayo. Gue juga mau. Jadi awalnya sih gue ngecek dulu ya itu kondisi keuangan kita nih. Pertama nih pastinya kan Nah, ini cukup untuk beberapa saat nih kita dana darurat yang kita punya nih. oke. Gitu kan. Nah, terus PPKM ini kira-kira sampai berapa lama nih akan terjadi ini PSBB ini gitu kan. Waktunya juga kita nggak bakal tahu lah ya. Iya, karena kan kapan. dari pemerintah itu kan mereka kan hanya 2 minggu, tapi ujung-ujungnya nyampe setahun gitu kan. PSBB itu kan PSBB transisi gitu kan. Udah lebih malah lah. Ya, dan kita kan harus apa ya? Kita kan harus mempersiapkan plan terburuknya gitu. Iya. Mungkin kita punya dana cadangan untuk bisa nalangin gitu. Cuman mungkin kalau kita nalangin itu kita bisa bertahan sampai 2 bulan atau 3 bulan aja. Selebihnya apakah dana darurat ini bisa nalangin gitu kan. Iya. Nah, akhirnya gimana caranya buat ngakalinnya dana darurat ini bisa bertahan sampai setahun. Gitu ya, akhirnya mungkin dari sisi SDM gitu kan, gue bikin dari nggak dikurangin sih sebenarnya jatuhnya rolling sih mereka gitu. Jadi 2 minggu. Jadi untuk lo bertahan di situasi yang nggak jelas ya sih bisa jelas ini kan. Lo dari segi karyawan juga maksudnya lo baik banget lah. Banyak orang di rumahin lo ternyata memilih buat sistem rolling ya nggak? Sistem rolling Iya, ya. gitu. Jadi kan misalkan 2 minggu ini mereka di sini gitu kan, 2 minggu di tempat lain mungkin mereka bisa mencoba untuk lain selingan kali ya. sama yang lain gitu kan. Benar. Jadi Tapi nggak ada larangan kan? nggak ada untuk larangan, selingan sama tapi yang mereka lain. tetap bisa Di tetap sini ada juga. pasti di sini gitu. Seenggaknya tetap ada pegangan lah gitu. Pegangan apa nih? Pegangan untuk mereka. Oke. Yang tadi sih ini si Novi juga tadi udah colong-colongan mulu kan makan kan. Enak sih. Gue juga udah kayak Apa tuh? makan nih. Ah, Boleh nggak sih gue? boleh. Ini apa nih? Ini dia ada mix 5. Mix 5 itu terdiri dari 4 jenis kerang.
Tunggu. Mix 5, 4 jenis kerang. Ah, Oh, maksudnya di menu mix 5. namanya aja. Namanya Kan mix ada 5. mix 1, mix 2, mix 3. Oh, oke. Ini rekomendasi yang paling Paling sering dibeli sama. jenis yang sering dibeli sama orang lah. Iya, betul. Oke, mix 5. Mix 5. Isinya apa aja, men? Di sini ada kerang. Sebenarnya kerangnya tuh ada 5 kan. Ada kerang hijau, kerang darah, kerang batik, tahu sama bambu. Cuman kebetulan untuk saat ini stoknya habis nih kebetulan. Yang mana tuh? Yang kerang tahu sama batiknya habis. Oh, Jadi oke, di sini oke. cuma ada 3. Tapi kuantitinya totalnya sekilo. Oh, jadi kalau Jadi ada yang didouble 1. Oh, oke. Jadi ini berapa? Kuantitinya? 1 kilo. 1 kilo. 1 kilo itu di mix platter yang mix 5 itu tadinya ada kerang hijau, kerang darah, kerang batik. bambu. Teman itu pilih salah satu sih. Maksudnya kan ada 5 jenis kerang. Yang dipakai cuma 4. Oke. Yang 1 nggak pakai. Oh iya, oke. Suruh milih 4 aja gitu. Iya, Oh, betul. oke. Ini mau makan ya? Makan sikat. Gue pengen cobain, bro. Asli, ini lu mesti cobain. Dari mulai warnanya aja, gue udah ngiler sih sebenarnya. Ini dia roncokan dari tadi, iya. Lama banget Cobain yang ya. datang kameranya udah datang kan. Ini mix 5-nya gue sikat ya. Sikat. Cobain. Ah, Lu susah makan kerang pakai asli men. Ini kerang joi nih ya, kerang hijau ya. Gue nggak pernah makan oktopus. Merasa bersalah karena oktopus jarang dijadiin lauk gitu loh, ya Oh, kan? gitu. Iya kan? Lu nggak mau coba kerang? Orang jarang jual oktopus nggak kan? mau coba kerang. Takut. Sekali aja. Coba jangan. Coba jangan. Takut alergi. Coba jangan. Tolong dong, gue gak bisa berhenti. Wah, anjir. Sikat terus cot. Asli. Setelah Ini kerang hijaunya udah enak. Sorry. Ini sausnya saus apa men? itu karamel pedas. Karamel pedas. Heeh. Lu bisa keciptanya karamel pedas tuh maksudnya lu inspirasi dari mana? Jadi karena kan belum ada nih gitu kan, maksudnya jarang yang gitu. pedes gitu. Biasanya kan kalau pedes manis tuh kayak cuma balado gitu kan. Bener. Atau pedes manis gitu. Ini gua coba sedikit berbeda gitu kan. Sebenarnya ini adaptasi dari saus di daerah Thailand gitu. Dari Thailand. Emang kalau masih Thailand sih masih sama Indonesia sih cocok ya. Masuk gitu. Dan yang gue Rasanya. rasain tuh si ada manisnya juga ya guys kan? Ya. Ada manisnya, pedesnya juga buat lo yang nggak suka terlalu pedes-pedes banget. Cocok Ini masih banget. masuk. Iya. Ini universal banget sih buat lidah-lidah bro di rumah. Ayo. Selain ini, coba gue nyobain. Ini apa nih? Gue lagi nyobain yang hijau nih. Pertama kali. Lo ya. Nah, coba. First time nyobain kerang. Dia kasihan banget dari kecil nggak pernah makan kerang. Kasih tau rasanya kayak gimana. Apa karena tempatnya ya jadi kayaknya enak sih. Enak sih. Jadi dia aja yang nggak suka kerang nyobain tuh ibaratnya nggak yang gitu kan? Enak sih. Masih bilang enak. Gak tahu ya kalau tempat lain, cuma kayak di sini enak. Beneran di sini enak sih. Dan kayaknya kalaupun mau nyoba lagi kayaknya gue di sini sih karena gue orangnya kalau udah satu, udah satu. Setia Nggak banget bosenan. lu. Ya beneran. Setia jadinya. Iya dong. Gak bosenan orangnya Setia pada yang pertama. orangnya tuh nggak penasaran nyoba yang lain-lain. Oh, Begitu udah iya. dapet nih tempat enak, oh ya udah sini aja ngapain yang Nah, lain. buat bro di rumah, enggak nih, Novi. Kerang bambu. Jadi uniknya nih ya, gue baru tahu di sini nih. Kerang ada yang bentuknya kayak gini, men. Kayak bambu, makanya dia namanya kerang bambu. Ini gitu. dari tirai bambu apa gimana? Men? Aku nggak ngerti tuh. enggak ya? Dia hidupnya itu di pasir. Hah? Di pasir, bukan di dalam laut. Kalau kerang hijau kan di dalam laut. Kalau dia di pasir, dalam pasir. Enak. Paling mantep emang kerang bambu. Kalau yang paling sebenarnya kalau gua sukanya tuh kerang darah. Yang mana tuh kerang darah? Yang ini yang ketutup. Cuman dia butuh effort Ini sedikit namanya masaknya. di sini kerang ya? Apa? Emang kalau di sana apa namanya? Kalau di daerah lu di Kalimantan namanya today. Today. Iya, today.
Ini kerang darah. Kerang darah. Oke, ini kerang darah butuh sedikit effort ya. Nah, untuk buka-buka itu. Tapi memang kalau yang ada effort-effortnya itu Iya. kadang-kadang Justru kalau menurut gue esensi makan kerangnya di situ. wah, men. Terus ada nanti dulu, gua dulu. Enak sih. Untuk kerang. Mau pakai nasi nggak? Emang jual. Enggak, nanti di rumah aja nasinya. Oh gitu. Cocok pakai nasi lah jelas. Ini udah dari bumbunya aja udah. Pakai nasi nggak pakai nasi ini enak. Iya. Dicemilin enak. Mau nongkrong, mau makan di jadi rumah. makanan berat juga Iya, enak. Indonesia banget. Ini kerang darah nih, nggak tahu lah ya. Gue suka banget emang darah ternyata. Darah muda. Ini kira-kira darah muda apa darah tua nih? Itu darah apa ya? Darah bekas. Tit. Oke. Apa tuh? Wait. Ini gurita nih. Oktopus. Kayak pemain Indonesia. Siapa tuh? Okto apaan nih? Oktomaniani. Aneh. Ini oktopus kalau ini dibakar sih, kalau tadi ini yang ditumis. Oh, ini ditumis. Ini dibakar. Oh, oke. Jadi Ini sebelum ditumis digoreng dulu, dibakar dulu. Digoreng dulu. Sebelum dibakar digoreng, sebelum ditumis digoreng. oke. Gitu. Yang digoreng dulu. Sausnya sama? Beda. Beda, ini kan karamel. Ini mentega. Oh, ini mentega. Heeh. Nggak ada pedasnya tapi ada asinnya tapi Boleh kerang mentega asal jangan tega-tega. Cobain dulu nih. enak kan? Awas kan. Tagihan nanti. Ngeplay, men. Deh. Intinya, Teman-teman gue yang di luar gak kebagian, sorry ya. kalau lu mau di daerah Jakarta, Karang Cipete ada di Jalan Ciputeraya itu cabang pertamanya. Yang cabang kedua itu ada di Cinere. Jalan Punak nomor 3. Jalan Punak. Jalan Punak. Dia deket danau golf, komplek golf Pangkalan Jati gitu. Oke, Pangkalan Jati dari Pangkalan Jati ya. Terus yang satu lagi di Bintaro. Ada 3 cabangnya jadi. Di Taman Jajan. Taman Paling Jajan lama Bintaro. di mana? Samping Paling lama hari-hari. di mana? Di sini. Yang paling ramai itu masih di Ciputeraya di sana. Ternyata di Bintaro juga ada, men. Bintaro ada Taman Jajan. Sama di Cinere. Cinere. Oke. Ini kan gue BMX-an seruntulan nih. Ya. Lu mau nggak? Kalau kapan-kapan tuh ikut kita main. Boleh. Bisa. Lu bisa. Cuman gua nggak ada sepeda. Gak apa-apa, gue juga gak punya. Oh gitu. Tapi gue Nah. niat sepedaan, gue minjem. Nah Gua minjem intinya sama orang. kalau nggak punya sepeda asal niat Ada cara. kita Pasti. Find a way, guys. Ya, lu find the way, yoi. Syarat pertama kalau mau ikutan sepedaan sama kita harus punya sepeda. Nah, dilarang minjem. Dan kisah Adib nih maksudnya bisa gua ambil Bisa jadi contoh sih buat yang muda. maksudnya daripada kita yang lagi kuliah nggak kelar. Jangan gitu dong. Oh, gue juga belum kelar, maksud gue gitu ya kan gue ambil ya gitu. Jadi ibarat tuh kita, dan dia juga awalnya bisa ngebantu nyokapnya dia yang mau pensiun dan nggak ada masukan lagi kan ibaratnya gitu kan. Nah dia buka ini gitu loh. Maksud gue dengan niat yang baik, lo bisa buka sesuatu yang pertama bisa bantu keluarga lo, bisa masukan buat lo, Bisa menghidangkan makanan enak buat orang-orang. dan ini enak bro, lo harus cobain. Sampai ketemu di seruntulan Brur Y-Ride yang lain-lain. Instagramnya apa? Instagramnya Kerang Cipete, Kerang Kiloan Cipete. Kerang Kiloan Cipete. Search aja Kerang Kiloan Cipete pasti keluar nanti. Pasti keluar, yang nggak keluar gimana nih? Apa? Oke, Iya. sampai ketemu lagi men. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Shalom, nama budaya. Oh. Y-Ride. Y-Ride. Brur. Let's go ride again, man.
Banjir berapa meter? Wah, iya banjir. Banjir. Aku guys, kita makan warteg. Mbak, isi gaya nih lo. Aku ini rambutku ini tolong. Ayo lah, ayo tuh Santi. Udah belum? Udah. Yang memenuhi customer ini. Santi, rambut aku tolong dong. Ini aku mau minum. Dewe tuh.